Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang terminologi hadis, kegunaan dan manfaat hadis. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Taufik dengan NIM 1224010085. Saya Nirmalawati dengan NIM 12240101009. Saya Raisya Sofiatunisa dengan NIM 12240101121. Saya Najwa Syifa Nurisani dengan NIM 1224010101. Selamat menyaksikan. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman bagi seluruh umat Islam di dunia yang mengatur kehidupan mereka. Aku tinggalkan 2 warisan, yaitu selama keduanya kamu pegang teguh, maka kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah perkataan Nabi untuk seluruh umat manusia. Banyak di antara kita yang mungkin terjadi kesalahpahaman dalam menyebutkan tentang apakah itu yang dinamakan hadis. Dalam video ini kami akan menjabarkan tentang pengertian hadis. Karena hadis merupakan sumber pokok dari ajaran Islam, maka hadis-hadis yang dijadikan dasar untuk melaksanakan ajaran Islam haruslah yang sahih dan autentik, bukan yang lemah apalagi yang palsu. Untuk mengetahui pengertian hadis dan kedudukan hadis, maka di dalam video ini kami akan menjelaskannya. Semoga dapat dipahami. Pengertian hadis. Hadis atau al-hadis menurut bahasa Al-Jadid yang artinya sesuatu yang baru, lawan dari kata Al-Qadim yang artinya lama. Maka hal ini menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat, seperti orang yang baru atau memeluk agama Islam. Hadis juga sering disebut al-khabar yang berarti berita, sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, sama maknanya dengan hadis. Baik, selanjutnya ada menurut terminologi. Para ahli memberikan definisi atau ta'rif yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang disiplin ilmunya. Seperti pengertian hadis menurut ahli usul akan berbeda dengan pengertian hadis menurut ahli hadis. Nah, menurut ahli hadis, pengertian hadis adalah segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya. Yang dimaksud dengan hal ihwal adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Selain itu, tidak bisa dikatakan hadis. Ini berarti ahli usul membedakan diri Muhammad sebagai Rasul dan sebagai manusia biasa. Yang dikatakan hadis adalah segala yang berkaitan dengan misi dan ajaran Allah yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Sedangkan kebiasaan-kebiasaan, tata cara berpakaian, cara tidur, dan sejenisnya merupakan kebiasaan manusia dan sifat kemanusiaan, tidak dapat dikategorikan sebagai hadis. Oke, kita lanjut dengan fungsi hadis. Fungsi hadis adalah untuk menjelaskan lebih detail apa yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Dengan kata lain, hadis memiliki fungsi utama sebagai menegaskan, memperjelas, dan menguatkan hukum-hukum dan hal lain yang ada di dalam Al-Quran. Berikut adalah fungsi hadis dan penjelasannya. Yang pertama yaitu ada bayan takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Salah satu fungsi hadis yang paling utama adalah untuk memperjelas isi di dalam Al-Quran. Hadis berfungsi untuk memperjelas isi Al-Quran agar umat Islam lebih mudah memahami dan menjalankan segala perintah Allah SWT. Fungsi hadis sebagai bayan at-takrir berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Misalnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yaitu Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis tersebut mentakrir atau menjelaskan dari surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Yang kedua yaitu ada bayan at-tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis selanjutnya yaitu untuk menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan tafsir berarti memberikan perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum serta memberikan batasan-batasan. Adapun contoh hadis sebagai at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian, yaitu beliau berkata, Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari penggelangan tangan. Hadis tersebut menafsirkan surat Al-Maidah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyariquna wasyariqatu fa'aqta'una aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah. Quran Surat Al-Maidah 3 ayat 38. Saya akan melanjutkan yang ketiga ada bayan at-tashri, memberi kepastian hukum Islam. Fungsi hadis juga untuk memberi kepastian tentang hukum Islam. Fungsi hadis yang disebut sebagai bayan at-tashri ini memberi kepastian mengenai hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menjelaskan secara general, kemudian diperkuat dan dijelaskan lebih lanjut dalam sebuah hadis. Nah, yang kedua ada bayan nasak, mengganti ketentuan terdahulu. Fungsi hadis selanjutnya yaitu sebagai bayan nasak atau mengganti ketentuan terdahulu. Para ulama mendefinisikan bayan an-nasak berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami kelompok 1. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.